Baik, mahasiswa semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selamat sore. Alhamdulillah di sore hari ini, di kesempatan hari ini kita bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan web ya atau tutorial webinar yang keempat untuk mata kuliah pembelajaran mikro program studi PGSD Universitas Terbuka. Ya, sebelum dimulai, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, selanjutnya izinkan saya di sini untuk menyampaikan ya poin materi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Nah, tujuan perkuliahan mata kuliah pembelajaran mikro ini tentang materi RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep RPP dalam pembelajaran di sekolah dasar. Memahami konsep RPP, nah ini bisa dilakukan ya, atau diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar, nah secara sistematis. Kemudian menjelaskan fungsi dan tujuan RPP. Nah, mahasiswa harus bisa menjelaskan fungsi dan tujuan penggunaan RPP ya sebagai pedoman guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian mengidentifikasi komponen RPP. Nah, apa saja yang ada di dalam RPP itu nah, sebagai bentuk perencanaan pembelajaran, kemudian mampu menyusun RPP abad ke-21 yang berpusat pada peserta didik ya, yang kreatif, efektif, dan adaptif. Berikutnya, apa sih itu RPP? Nah, RPP adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh guru untuk mengarahkan proses pembelajaran secara sistematis dan efektif. Jadi RPP ini adalah pedomannya, pedoman guru yang digunakan di dalam belajar mengajar. Jadi sebelum guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, nah guru harus mempunyai dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan ini adalah RPP yang dimaksud itu. Nah, mengapa sih kalau kita eh, pahami gitu ya? Nah, mengapa guru itu harus bisa menyusun RPP atau mungkin nama lainnya ya lesson plan ya, nah, atau sekarang itu ya modul ajar ya dalam kurikulum Merdeka. Sama saja intinya. Sebagai bentuk perencanaan pembelajaran, mengapa guru harus bisa ya, harus mampu menyusun RPP? Nah, karena apa? RPP ini, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu memiliki peran penting dalam memastikan proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan terarah, terstruktur, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi RPP ini bisa membantu guru mengelola pembelajaran, menentukan arah kegiatan belajar, bisa menjamin itu. Nah, untuk fungsi RPP ada 4 fungsi. Ya. Fungsi RPP ini, 4 fungsi utama adalah fungsi. Artinya apa? RPP kan seluruh kegiatan pembelajaran sistematis sebelum proses belajar mengajar dimulai di kelas gitu. Jadi fungsinya itu. Kemudian ada lagi fungsi pelaksanaan. Jadi menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara terarah dan struktur. Maka beda ya, guru yang disitu mengajar dengan RPP yang disiapkan sama guru yang tidak membawa RPP atau tidak menyusun perencanaan pembelajaran. Tentunya ketika pelaksanaan pun ya nanti hasilnya akan berbeda. Berikutnya fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini menjadi dasar penilaian hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, makanya ini menjadi bagian penting ya. Nah, terus yang berikutnya adalah fungsi pengembangan, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui refleksi dan perbaikan berkelanjutan oleh guru. Kalau guru punya perencanaan, ketika ada kendala atau ada yang tidak sesuai, nah disitulah guru bisa memperbaikinya, gitu ya, menyusun tindak lanjut untuk ke depannya. Ini adalah fungsi RPP. Adapun tujuan penyusunan RPP ini panduan guru dalam pembelajaran efektif. Jadi penyusunan RPP itu bertujuan memberikan arah yang jelas bagi guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Jadi RPP ini ya
dari perencanaannya gitu ya, memberikan arahan yang jelas, pelaksanaannya sampai proses evaluasinya. Nah, itu juga ada arahan atau domain yang jelas gitu. Tujuan dan materi pelajaran. Nah, ini guru bisa menentukan pelajaran yang jelas, seperti apa yang terorganisasi materi secara sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian untuk metode dan pengelolaan waktunya, nah ini guru bisa menentukan metode pembelajaran yang tepat ya. Nah itu bisa dituangkan tuh di dalam RPP dan mengelola alokasi waktu secara efisien dalam setiap kegiatan belajar. Makanya ketika ada materi yang mungkin eh, bisa disesuaikan, oh ini cukup satu pertemuan, oh ini mungkin dua pertemuan. Nah, guru bisa mengalokasikan waktunya di dalam RPP. Kemudian ada teknik penilaian. Teknik penilaian ini menentukan teknik yang akan digunakan ya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi ada bentuk instrumennya atau asesmennya ya, nah, yang nanti bisa mengukur pembelajaran ini tujuan pembelajarannya apa, gitu ya. Lah asesmennya nanti seperti apa? Misalkan tujuannya adalah siswa gitu ya, siswa bisa menulis gitu ya, menulis puisi dengan baik dan benar ya, nah misalnya dengan pilihan diksi yang menarik. Lah, ketika nanti asesmennya, nah itu bisa tuh misalkan dengan apa langsung praktek misalnya, atau dengan misalnya penggunaan media untuk membantu misalnya ada gambar, ada video atau apa misalnya. Nah, itu dilakukan asesmennya gitu. Nah, untuk prinsip penyusunan RPP, ini ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui sebagai guru. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya, pembelajaran ini dirancang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Nah, guru di sini adalah eh, tugasnya itu sebagai fasilitator yang mendorong siswa itu agar aktif ya dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, prinsip prinsip RPP ini, penyusunan RPP ini adalah mendorong keaktifan belajar. Jadi RPP ini harus memuat kegiatan yang merangsang siswa, merangsang siswa itu ya, merangsang siswa untuk bisa berpikir kritis, berpikir aktif misalnya gitu ya, berkolaborasi, aktif di kelas misalnya. Nah, itu mendorong keaktifan belajar. Kemudian prinsip berikutnya adalah kontekstual dan fleksibel. Artinya apa? Materi dan kegiatan pembelajaran itu dengan dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Jadi siswa itu akan lebih memahami konteksnya, konteks materinya itu jika dikaitkan dengan kontekstual kehidupan nyata gitu. Nah, RPP bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi kelas dan juga lingkungan belajarnya. Kemudian prinsip berikutnya adalah integratif dan mengembangkan karakter. Artinya RPP mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang seperti disiplin misalnya, tanggung jawab, kerjasama. Nah, ini. Maka pembelajaran ini dirancang secara terpadu ya untuk mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh. Nah, ya ini apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Nah, jadi RPP itu adalah bentuk perencanaan. Nah, yang harus ada di dalam RPP, nah itu yang wajib ya, yang wajib itu adalah identitas dan tujuan pembelajarannya. Jadi identitas itu memuat nama sekolah, misalnya mata pelajarannya atau kelas, nah, kemudian semester berapa, materi pokoknya apa, alokasi waktu misalnya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya juga dicantumkan. Ini agar apa? Eh, Pembelajaran itu bisa jelas, bisa terukur ya, bisa terarah. Kemudian komponen berikutnya nih ada materi. Nah, materi ini mencangkup fakta, mencangkup konsep, prinsip dan juga prosedur. Nah, berikutnya ada metode ya, metode pembelajaran. Nah, metode yang dipilih ini tentunya kita harus sesuaikan juga ya di RPP ini sesuai dengan karakteristik materinya. Apakah misalnya dengan metode ceramah interaktif misalnya, atau diskusi, demonstrasi misalnya, atau eksperimen, atau based learning misalnya, project atau problem based learning misalnya. Nah, kemudian berikutnya medianya. Medianya kalau bisa kita cantumkan juga ya. Ini harus ada ya di dalam RPP. Media ini bisa meliputi gambar atau video, PPT dan juga alat peraga.
Kemudian sumber belajar ini mencangkup buku siswa yang digunakan misalnya buku guru, termasuk lingkungan sekitar dan juga internet misalnya ya kalau kita ngambil materi yang relevan ya, nah, itu dicantumkan. Kemudian langkah-langkah atau mungkin skenario ya, skenario kegiatan pembelajaran. Nah, dari kegiatan pendahuluan, inti, nah penutup itu harus ada. Kemudian penilaian, nah ini juga harus diterapkan juga, harus dicantumkan juga. Nah, sebagai bagian dari komponen penting ya di dalam RPP. Entah di situ misalnya kita mau menilai sikap, pengetahuan, atau keterampilan, atau mungkin ketiga-tiganya misalnya. Nah, itu dilakukan dengan autentik ya. Gitu. Nah, mengapa identitas RPP ini identitas di dalam RPP itu menjadi penting ya? Nah, karena apa? Identitas RPP itu memastikan ya pembelajaran itu bisa terstruktur, terarah dan sesuai dengan capaian kurikulum yang telah ditetapkan untuk jenjang sekolah dasar. Nah, makanya biasanya kan ada yang beda ya antara sekolah yang satu dengan yang sekolah yang lainnya misalnya. Nah, inilah pentingnya identitasnya. Nah, sebagai bentuk apa ya? Ciri khasnya. Oh, lesson plan-nya sekolah ini seperti ini. Tetapi insya Allah eh, hampir semuanya, nah itu sama gitu ya. Karena pasti sudah ditetapkan. Hanya saja pembedanya itu ya identitas itu gitu ya. Untuk komponen yang lain insyaallah sama gitu ya. Maka identitas ini menjadi penting ya agar sesuai dengan tujuannya misalnya atau kurikulum yang telah ditetapkan gitu. Dan ada lagi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini juga menjadi penting ya. Nah, komponen yang penting yang harus ada di dalam RPP. Nah, tujuan pembelajaran ini harus jelas, harus spesifik ya. Nah, kemudian terukur atau dapat dinilai. Nah, dapat diamati hasilnya dan relevan dengan capaian pembelajarannya. Maka kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada capaian pembelajaran ya. Nah, per fase. Nah, tujuan pembelajaran kita ambil dari capaian pembelajarannya. Misalnya, siswa mampu menjelaskan 3 jenis sumber energi dengan benar. Nah, berarti nanti bentuk aspek itu juga kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya, materi pembelajaran. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya untuk materi pembelajaran ini eh, ada beberapa poin ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fakta. Artinya apa? Informasi nyata yang dapat diamati dan dibuktikan secara langsung. Contohnya apa misalnya tadi? Siswa bisa menjelaskan ya nah tentang sumber energi gitu ya. Maka faktanya ini misalnya diminta ya kalau sumber energi ya di lingkungan sekitar. Nah, misalkan dengan baterai, ada aki misalnya. Konsepnya, nah ini adalah gagasan yang menjelaskan sekelompok objek atau fenomena tertentu. Contohnya misalkan pengerian energi. Nah, itu konsepnya. Berikutnya adalah hubungan sebab akibat atau kaidah berlaku dalam bidang ilmu. Contohnya ya ya eh, tentang tadi sudah ya makan sudah. Nah, ya, berikutnya tentang metode ya. Nah, metode pembelajaran RPP. Jadi RPP ini, nah itu kan harus mencakup metode ini yang nantinya menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Jadi guru di dalam kelas, nah itu harus bisa memvariasikan ya metode agar pembelajaran itu lebih aktif, lebih menyenangkan, kemudian berpusat pada peserta didik. Nah, itu. Nah, untuk metode ini kan ada banyak ya yang bisa kita sesuaikan. Misalnya ceramah interaktif dan diskusi. Nah, guru menyampaikan materi secara lisan gitu ya, disertai tanya jawab. Nah,
Kemudian ada metode diskusi, misalkan habis itu siswa dikelompokkan. Ya. Ada metode demonstrasi dan eksperimen. Guru memperagakan ya suatu proses gitu ya. Nah, kemudian diikuti eksperimen yang baik seperti apa. Kemudian ada metode atau mungkin model ya pembelajaran PBL ya, problem based learning gitu ya. Siswa dihadapkan pada masalah nyata ya yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian didorong untuk bisa berpikir kritis ya dan menemukan solusi secara kolaboratif. Nah, kemudian ada juga metode atau model pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning. Gitu. Siswa bisa mengerjakan project ya, project yang bermakna, kemudian dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada rentang waktunya ya. Gitu. Ini bisa mengintegrasikan berbagai kompetensi dan menghasilkan produk ya. Nah, sebagai hasil belajar atau bukti belajarnya. Nah, untuk media dan sumber belajar, untuk media yang bisa kita gunakan, yang harus ada di RPP ya. Misalnya kita cantumkan ada media gambar, ada media video edukatif, kemudian presentasi misalnya, dan alat peraga konkret ya untuk menjelaskan konsep pembelajaran. Ada sumber belajar, nah bisa dari buku, nah buku siswa, buku guru, termasuk buku pendukung lainnya ya. Tuh. Ada lingkungan dan internet ya, lingkungan ini juga sebagai sumber belajar nyata ya, nah, serta internet ini bisa digunakan untuk mengakses informasi yang lebih luas. Nah berikutnya ada langkah pembelajarannya ya, langkah pembelajaran ini sebagai skenario-nya ya yang perlu kita pahami. Nah, ada kegiatan pendahuluan, ada inti untuk pendahuluan yang harus ada. Nah, itu ada salam dan doa ya. Nah, itu boleh kita ditambahkan misalkan menyapa atau memberikan apa tanya kabar misalnya. Kemudian persepsi dan motivasi gitu ya dibangun. Kemudian ada penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini maksudnya dimaksudkan untuk apa? Tujuannya pembelajaran itu harus disampaikan dengan jelas ya di dalam RPP. Kemudian ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti inilah biasanya guru itu akan memberikan apa ya? Misalnya guru itu akan menyajikan modelnya atau metodenya ya di dalam kegiatan pembelajarannya ya gitu. Atau mungkin dengan yang dilakukan misalnya diskusi, tanya jawab dan lainnya gitu ya atau eksperimen. Nah, itu. Kegiatan inti ini bisa mengamati dan menanya. Misalnya siswa mengamati objek, gambar atau video yang terkait materi. Lalu mengajukan pertanyaan nih berdasarkan hasil pengamatan mereka. Kemudian mencoba dan menalar, siswa melakukan eksplorasi ya. Kemudian eksperimen dan diskusi ya. Nah, ini. Untuk apa tujuannya? Untuk mengumpulkan data atau menganalisis informasi secara kritis gitu. Kemudian setelah itu bisa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil temuan. Setelah tadi diamati, nah ditelaah, dianalisis gitu ya. Nah, kemudian didiskusikan misalnya. Nah, baru siswa itu harus bisa mempresentasikan gitu ya hasil temuannya, menyampaikan pendapat dan juga mungkin bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, guru di sini tugasnya sebagai fasilitator ya, nah, yang mendorong siswa itu untuk lebih terlibat secara aktif gitu ya dalam setiap tahapan pembelajaran. Nah, kemudian untuk kegiatan penutup ya, kegiatan penutup ini jangan lupa ya sampaikan refleksi dan simpulannya. Jadi belajar hari itu tentang apa gitu ya. Nah, yang sudah dipelajari jangan lupa disimpulkan. Kemudian umpan balik dan penugasan silakan bisa dilakukan dan ditutup dengan doa dan salam. Nah, untuk penilaiannya di dalam RPP, nah atau asesmennya, nah ini sebenarnya banyak ya. Nah, untuk penilaiannya, nah, bisa dari penilaian sikap misalnya, tekniknya, misalkan dengan observasi, dengan mengamati siswa ya di dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk aspek pengetahuan misalnya, tekniknya bisa kita dengan tes tertulis atau tes lisan. Nah, ini untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan kognitif siswa. Kemudian untuk keterampilan, ini penilaian keterampilan, ini bisa dengan praktek, proyek atau produk juga. Nah, contoh format penilaian, nah ini kan gitu ya. Tadi tekniknya dengan observasi, maka instrumennya
itu kita buat lembar observasinya. Untuk menilai pengetahuan misalnya, tekniknya yang kita lakukan adalah tes rulis atau lisan misalnya. Maka instrumennya bisa dilakukan dengan soal gitu ya. Kemudian misalnya kita menilai aspek keterampilan. Nah, tekniknya dengan praktek misalnya. Instrumennya jangan lupa kita buatkan rubrik penilaiannya. Nah, untuk penilaian holis berarti mencakup semua aspek perkembangan siswa. Nah, nah berikutnya untuk kesalahan umum ini ya, nah, dalam menyusun RPP. Nah, ini biasanya kadang kita kelewat gitu ya. Nah, tujuan tidak jelas dan tidak terukur. Nah, jadi tujuannya apa? Kadang penilaiannya juga nggak relevan gitu. Materi dan metode juga tidak relevan kadang gitu ya. Nah, materinya apa? Nah, metodenya mungkin kurang relevan. Harusnya mungkin dengan project, tapi hanya dengan misalkan hanya ceramah di kelas misalnya. Kemudian penilaian tidak terstruktur ya, atau misalnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi gitu ya. Nah, ini kan juga menjadi apa ya, kesalahan juga ya. Gitu. Nah, tantangannya dalam penyusunan RPP, nah ini kan kadang kita ngalamin misalnya keragaman kemampuan siswa. Jadi perbedaan gaya belajar, kecepatan memahami, latar belakang siswa, itu kan kadang membuat guru ya untuk menyusukan RPP ya, agar bisa lebih inklusif. Berikutnya keterbatasan waktu, nah, dan juga perubahan kurikulum, ini juga kadang menjadi tantangan ya dalam penyusunan RPP. Termasuk integrasi teknologi pembelajaran, nah ini juga guru pun harus dituntut tuh, nah untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam RPP. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan RPP ya. Nah ini sebagai panduan utama pembelajaran yang efektif ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.